Perang! Suara pecahan keramik itu terdengar begitu nyaring, seolah merobek kesunyian sore yang mendung di rumah mewah berlantai 2 itu. Aku terpaku, nafasku tercekat di tenggorokan saat melihat guci antik dinasti Ming kesayangan ibu mertuaku kini hanya tinggal kepingan-kepingan tajam yang berserakan di atas lantai marmer yang dingin. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namun, suara pecahan guci itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari keheningan yang jauh lebih mencekam. Setelah aku melangkah keluar dari gerbang besi tinggi itu dengan koper di tangan, diiringi tawa rian dan cemoohan buati yang memekakan telinga, duniaku berubah menjadi sunyi. Tapi, kesunyian yang sesungguhnya justru mulai merayap masuk ke dalam rumah yang baru saja kutinggalkan. Satu hari berlalu dengan cepat bagi Rian. Tanpa kehadiran istri pembawa sial seperti yang sering diteriakan ibunya, Rian merasa seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundaknya. Malam itu juga, ia dan Buati merayakan kemerdekaan mereka dengan pesta kecil-kecilan. Shirley, wanita yang selama ini menjadi duri dalam daging pernikahanku, sudah duduk manis di kursi makan utamaku, menuangkan anggur mahal ke gelas kristal. Mereka tertawa lepas, membicarakan betapa bodohnya aku yang pergi tanpa membawa sepeser pun harta gonogini. Rian merasa dirinya adalah raja di istananya sendiri, tak sadar bahwa fondasi istana itu sedang retak perlahan. Keesokan harinya, euforia itu masih terasa. Namun mulai ada kerikil tajam yang mengganggu langkah Rian. Siang itu ia mengajak Shirley makan siang di sebuah restoran fine dining di kawasan elit Jakarta Selatan. Dengan penuh gaya, Rian memesan menu termahal, memamerkan kekayaannya di depan wanita simpanannya. Namun saat pelayan datang membawa mesin EDC untuk pembayaran, senyum Rian membeku. "Maaf Pak, kartunya decline," ucap pelayan itu sopan namun menohok. Rian mengerutkan kening, egonya tersentil. "Coba lagi, itu kartu platinum, limitnya tak terbatas." Pelayan itu mencoba lagi, 2 kali, 3 kali. Hasilnya sama. Wajah Rian memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia terpaksa mengeluarkan kartu debit cadangan yang saldonya pas-pasan. Di dalam mobil, ia mencoba mengakses mobile banking, tapi layar ponselnya hanya menampilkan pesan error akses ditolak. Sialan, pasti si Maya bodoh itu membawa token bank atau salah memasukkan password sebelum pergi, umpat Rian sambil memukul setir. Ia mencoba menelponku, berniat memuntahkan segala sumpah serapah. Namun yang terdengar di ujung sana hanyalah suara operator yang dingin memberitahukan bahwa nomor yang dituju tidak aktif. Kekesalan Rian bertambah ketika ia pulang ke rumah. Suasana rumah besar itu terasa berbeda. Biasanya, sore hari adalah waktu di mana aroma masakan lezat menguar dari dapur dan lantai marmer mengkilap bersih. Namun, hari itu rumah tampak suram. Debu tipis mulai terlihat di meja konsol ruang tamu. Lebih aneh lagi, Pak Ujang, sopir setia yang sudah bekerja sejak zaman almarhum ayah Rian, tidak ada di pos satpam. Begitu pula Bi Inah dan 2 asisten rumah tangga lainnya. Di meja makan, hanya ada secari kertas. Surat pengunduran diri massal. Tanpa alasan yang jelas, hanya permintaan maaf formal. "Apa-apaan ini? Mereka semua bersekongkol!" teriak Buati yang baru turun dari tangga. Wajahnya masam karena tidak ada yang membawakan teh sorenya. Dasar pelayan tidak tahu diri. Pasti Maya yang menghasut mereka. Rian mencoba membuka brankas utama di ruang kerjanya untuk mengambil uang tunai guna membayar agen penyalur tumbantu baru. Namun, tuas brankas itu macet. Kode yang ia masukkan, tanggal lahirnya sendiri, tidak berfungsi. Rian mulai panik. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia teringat ucapan terakhirku sebelum pergi, sebuah bisikan lirih namun tajam. "Nikmatilah sisa waktumu, Mas, karena apa yang kau kira milikmu, belum tentu benar-benar milikmu." Tapi ego Rian terlalu besar untuk mengakui rasa takut itu. Ia menepis kegelisahannya dengan tawa sinis yang dipaksakan. Paling baterai brankasnya habis. Atau sistemnya error. Besok aku panggil teknisi. Untuk menutupi rasa ketidakberdayaannya dan membuktikan dominasinya, Rian melakukan hal bodoh yang akan ia sesali seumur hidup. Ia membuka galeri ponselnya, menemukan rekaman video saat ia mengusirku kemarin.
Dengan jari gemetar karena amarah yang tak tersalurkan, ia mengunggah video itu ke media sosial pribadinya dan grup WhatsApp keluarga besar. Captionnya penuh dengan arogansi. Akhirnya bebas dari parasit. Bye-bye istri tak tahu diuntung. Jangan harap bisa kembali menginjakan kaki di rumahku. Rian tersenyum puas melihat like dan komentar dukungan dari teman-temannya yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya. Ia merasa menang. Ia merasa di atas angin. Tanpa ia sadari, video itu bukan sekedar ejekan, melainkan bukti digital fatal yang sedang ditunggu-tunggu oleh pengacaraku. Rian baru saja menggali kuburannya sendiri, dan ia melakukannya sambil tertawa lebar di dalam rumah yang perlahan mulai mencekiknya. Hari ketiga datang dengan keheningan yang menyesakan. Seolah langit di atas rumah itu tahu bahwa badai besar akan segera menghantam. Rian bangun dengan perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Sejak mengunggah video pengusiranku kemarin, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Tidak ada telepon dari keluargaku yang memohon belas kasihan. Tidak ada pesan histeris dariku yang meminta maaf. Hanya sunyi. Namun egonya yang setinggi langit menepis semua keraguan itu. Ia yakin kebisuan itu adalah tanda kekalahan telaku. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan gerbang. Bukan taksi online murahan yang biasa kupakai, melainkan sebuah Mercedes-Benz S-Class terbaru dengan sopir berseragam. Rian mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu. Keningnya berkerut. Senyum angkuh perlahan terbit di bibirnya saat melihat sosok yang turun dari kursi belakang. Itu Pak Herman, pengacara senior kepercayaan mendiang ayahnya. Akhirnya, seru Rian, bergegas membuka pintu utama lebar-lebar. Dalam benaknya, kedatangan Pak Herman hanya berarti satu hal, pencairan dana warisan penuh yang selama 5 tahun ini tertahan karena klausul administrasi yang rumit. Rian sudah membayangkan angka nol yang berderet di rekeningnya. Cukup untuk membeli mobil sport baru dan melupakan istri parasit yang baru saja ia buang. Selamat pagi Pak Herman. Tumben sekali Bapak datang langsung tanpa pemberitahuan. Pasti ada kabar baik soal trust fund Papa kan? Rian menyambut dengan nada yang dibuat semanis mungkin, meski matanya berkilat tamak. Pak Herman, pria paruh baya dengan rambut memutih dan tatapan tajam di balik kacamata tebalnya, tidak membalas senyum itu. Wajahnya datar, dingin, dan sangat formal. Ia hanya mengangguk singkat dan melangkah masuk ke ruang tamu tanpa dipersilahkan, diikuti oleh 2 asistennya yang membawa tumpukan berkas tebal. Duduklah Rian, kita perlu bicara serius, ucap Pak Herman. Suaranya berat dan berwibawa. Rian menurut, meski sedikit tersinggung dengan nada memerintah itu. Tentu Pak, saya sudah menunggu momen ini selama 5 tahun. Papa pasti bangga melihat saya mengelola asetnya sendirian sekarang. Tanpa basa-basi, Pak Herman memberi isyarat pada asistennya untuk menyambungkan laptop ke layar televisi besar di ruang tamu. Layar menyala, menampilkan sebuah video yang sangat familiar. Itu adalah video yang diunggah Rian kemarin. Video saat ia menyarat koperku keluar, tertawa, dan menutup pintu di depan wajahku. Suara tawa Rian yang mengejek bergema di ruang tamu itu, kini terdengar mengerikan di telinganya sendiri. Kenapa Bapak memutar ini? Tanya Rian, mulai merasa tidak nyaman. Itu hanya masalah rumah tangga kecil. Saya sudah membereskan benalu di rumah ini. Membereskan? Pak Herman menatap Rian dengan sorot mata yang membuat nyali pria itu menciut. Kamu baru saja mengaktifkan klausul wasiat terikat yang dibuat almarhum ayahmu 7 tahun lalu, Rian. Pak Herman membuka sebuah dokumen tua bersampul kulit. Ayahmu tahu tabiatmu, Rian. Beliau tahu kamu boros, impulsif, dan tidak menghargai orang lain. Karena itu, seluruh aset rumah ini dan perusahaan dimasukkan ke dalam trust fund. Syarat utamanya, kamu harus mempertahankan pernikahanmu dengan Maya minimal selama 10 tahun. Jika kamu menceraikan atau terbukti mengusir Maya sebelum waktu itu, hak warismu hangus seketika. Wajah Rian pucat pasi. Itu tidak mungkin. Papa tidak mungkin melakukan itu padaku. Aku anak tunggalnya. Ia berdiri, tangannya gemetar menunjuk layar TV. Lagi pula, kalau hangus, uangnya lari kemana? Ke panti asuhan, yayasan sosial? Aku bisa menuntut mereka. Pak Herman menggeleng pelan. Sebuah senyum tipis yang penuh arti muncul di wajahnya. Bukan ke yayasan, Rian.
Hak waris dan kendali aset jatuh ke tangan wali amanat yang ditunjuk langsung oleh ayahmu. Siapa? Siapa orang gila yang dipercaya papa melebihi anaknya sendiri? Rian berteriak, suaranya mulai pecah karena panik. Katakan padaku, Pak Herman, siapa wali amanat sialan itu? Pak Herman tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah pintu depan yang masih sedikit terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai marmer, tegas dan berirama. Rian menoleh, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Sosok yang masuk bukanlah wanita dengan daster lusuh dan wajah sembab yang ia usir 3 hari lalu. Wanita itu mengenakan setelan blazer navy blue rancangan desainer ternama, rambutnya ditata rapi, dan aura kekuasaan memancar kuat dari dirinya. Itu aku, Maya. Aku berjalan melewati Rian yang membeku seperti patung, lalu duduk di sofa tunggal di hadapan Pak Herman. Dengan tenang, aku menyilangkan kaki dan menatap suamiku. Atau lebih tepatnya, pria yang baru saja menghancurkan hidupnya sendiri dengan tatapan dingin. Perkenalkan Pak Rian, kata Pak Herman. Suaranya membelah keheningan yang mencekam. Ini adalah Ibu Maya. Beliau adalah wali amanat tunggal, sekaligus pemilik sah 60% saham pengendali perusahaan ayahmu mulai detik ini. Rian mundur selangkah. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatapku dengan campuran antara horor dan ketidakpercayaan. Ia baru menyadari bahwa wanita yang ia hina, ia tertawakan, dan ia usir seperti sampah, sebenarnya memegang kunci seluruh hidupnya di tangannya. Dan sekarang, kunci itu telah ia patahkan sendiri. Suara napas Rian yang memburu terdengar kasar di tengah keheningan ruang tamu yang kini terasa seperti ruang pengadilan. Aku menatapnya, bukan lagi sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai eksekutor yang siap membacakan vonis. Tatapan matanya yang nanar masih mencari sisa-sisa sosok Maya si gadis desa yang selama ini ia kenal. Namun, sosok itu sudah lenyap, terkubur bersama hinaan yang ia lontarkan 3 hari lalu. Kau penipu! Rian akhirnya berteriak, suaranya pecah karena panik. Jari telunjuknya gemetar saat menuding wajahku. Kau memalsukan identitasmu. Kau menipuku untuk menikahimu. Ini kriminal, Maya. Aku bisa melaporkanmu. Aku tertawa pelan, tawa yang kering dan dingin, tanpa sedikit pun rasa humor. Perlahan, aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman luas, memunggungi mereka sejenak. Menipu, ulangku pelan, lalu berbalik cepat. Mari kita luruskan faktanya, Rian. Bukan aku yang menipu, tapi keserakahanmu lah yang membutakan matamu selama 5 tahun ini. Pikiranku melayang mundur, menembus kabut waktu ke masa 5 tahun lalu. Saat itu, aku baru saja menyelesaikan gelar Magister Manajemen Bisnis di London dengan predikat summa cum laude. Tidak ada yang tahu bahwa gadis yatim piatu yang diadopsi oleh ayah Rian, Pak Surya, adalah aku. Pak Surya menemukanku di panti asuhan, melihat potensi kecerdasan yang tidak dimiliki putra kandungnya sendiri. Beliau membiayaiku, mendidikku, dan menempaku menjadi senjata rahasianya. Ayahmu tahu, Rian, suaraku bergema tegas. Pak Surya tahu putra tunggalnya tidak kompeten. Beliau tahu kau hanya pandai menghamburkan uang untuk wanita dan judi. Karena itulah, sebelum beliau meninggal, beliau memintaku melakukan satu hal gila, menikahimu dengan menyamar sebagai gadis desa miskin yang lugu. Wajah Rian memucat. Darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Bohong, Papa tidak mungkin melakukan itu pada anaknya sendiri. Itu adalah ujian karakter Rian, bentakku, membuat Bu Wati terlonjak di kursinya. Ayahmu ingin tahu apakah kau bisa mencintai seseorang tanpa melihat label harga di bajunya. Apakah kau bisa menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab jika istrimu tidak memiliki koneksi bisnis. Dan ternyata, kau gagal total. Aku melangkah mendekat, sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang mengintimidasi. Selama 5 tahun, aku memakai daster lusuh, memasak makananmu, mencuci bajumu dengan tangan, dan menelan setiap hinaan ibumu. Tapi tahukah kau apa yang kulakukan saat kalian tertidur lelap?
Aku menoleh pada Pak Herman, memberinya isyarat. Pengacara tua itu mengeluarkan sebuah tablet dan melemparkannya ke pangkuan Rian yang masih terduduk lemas. Buka folder laporan krisis, perintahku. Rian dengan tangan gemetar menyalakan layar. Matanya melebar saat melihat deretan dokumen. Tahun pertama pernikahan kita, perusahaan nyaris bangkrut karena investasimu yang bodoh di tambang fiktif Kalimantan. Siapa yang membereskan itu dan menyuntikkan dana talangan dari rekening luar negeri tanpa nama? Aku. Tahun ketiga, kau hampir dipenjara karena penggelapan pajak yang dilakukan manajer keuangan kepercayaanmu. Siapa yang menyewa auditor forensik dan membersihkan namamu secara diam-diam sebelum media mencium baunya? Aku. Selama ini, Rian, aku membungkuk, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya yang berkeringat dingin. Istri bodoh yang kau tertawakan itu adalah otak yang membuatmu tetap terlihat kaya raya. Aku yang mengendalikan bisnismu dari balik layar, menggunakan nama samaran MA Corp yang sering kau puji-puji sebagai mitra bisnismu yang hebat. Kenyataan itu menghantam Rian lebih keras daripada tamparan fisik. Ia menyadari bahwa MA adalah inisialku, Maya Anindita. Mitra bisnis misterius yang selama ini ia agung-agungkan, yang ia kira adalah konglomerat asing, ternyata adalah wanita yang ia suruh tidur di lantai dapur 3 hari lalu. Tidak mungkin, desis Rian. Air mata frustrasi mulai menggenang. Egonya hancur berkeping-keping. Kau licik, kau ular. Mama lihat dia. Dia merencanakan ini semua untuk merebut harta kita. Rian menoleh ke arah Buati, mencari dukungan. Namun pemandangan di sana justru membuatnya semakin histeris. Buati, yang sedari tadi mencengkram dadanya karena syok mendengar setiap fakta yang kuungkap, tiba-tiba memutar bola matanya ke atas. Tubuhnya merosok balik sofa dan ambruk ke lantai dengan suara gedebuk yang cukup keras. "Mama!" Rian berteriak, merangkak cepat menuju ibunya. Namun, di tengah kepanikan itu, bukannya menolong ibunya, ia justru kembali menatapku dengan nyalang. Rasa malu dan amarah mengambil alih akal sehatnya. Ia bangkit dengan cepat, wajahnya merah padam, dan menerjang ke arahku dengan tangan terkepal. "Kubunuh kau, wanita jalang!" Gerakannya cepat, tapi pengawal pribadiku jauh lebih sigap. Sebelum Rian bisa menyentuh ujung blazerku, 2 orang pria berbadan tegap sudah menyergapnya, memiting lengannya ke belakang, dan memaksanya berlutut lagi di hadapanku. Wajah Rian tertekan ke lantai marmer yang dingin. Napasnya tersengal-sengal seperti binatang buas yang terperangkap. Aku hanya berdiri diam, tidak bergeming sedikit pun. Aku merapikan sedikit kerah bajuku yang sama sekali tidak tersentuh, lalu menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam. "Lihat dirimu, Rian. Menyedihkan," ucapku dingin. "Kau mencoba menyerangku di rumahku sendiri." "Ini rumahku," raung Rian meski wajahnya menempel di lantai. "Bukan lagi," potong Pak Herman datar. "Sesuai wasiat Pak Surya, jika Rian terbukti tidak kompeten atau menceraikan Maya tanpa alasan yang sah, yang mana pengusiran kemarin sudah kami dokumentasikan sebagai bukti penelantaran, maka seluruh aset, termasuk rumah ini, jatuh ke tangan Maya. Sertifikatnya sudah berganti nama pagi ini." Aku berjongkok sedikit, memastikan Rian bisa melihat mataku. Ingat kata-katamu 3 hari yang lalu, Mas? Kau bilang aku harus pergi membawa kantong sampahku. Tanyaku lembut namun menusuk. Sekarang giliranku. Aku memberimu waktu tepat 10 menit. Angkat kakimu dari rumahku, bawa ibumu yang pingsan itu, dan pergi. Persis seperti cara kau mengusirku. Tanpa membawa apapun selain baju yang melekat di badan. Wajahku masih terasa panas, menempel pada lantai marmer dingin yang dulu kubanggakan sebagai simbol kekuasaanku. Petugas keamanan berbadan tegap itu baru melepaskan kunciannya setelah Pak Herman memberi isyarat. Aku bangkit dengan napas memburu, merapikan jas mahalku yang kini kusut tak karuan. Harga diriku hancur lebur di depan para pelayan yang dulu menunduk takut padaku. "Kau pikir semudah itu, Maya?" Aku meludah ke samping, menatap wanita yang 3 hari lalu menangis di kakiku. Kini dia berdiri tegak bak Ratu Es. Aku akan memanggil polisi. Ini rumahku. Hukum pernikahan menjamin harta gonogini. Kau tidak bisa seenaknya mengklaim semua ini milikmu hanya karena selembar kertas.
Tanpa ragu, aku merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel, dan menekan nomor darurat. Shirley, yang sedari tadi bersembunyi di balik pilar ruang tamu, memberanikan diri mendekat. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan kelicikan yang sama denganku. "Benar, Mas, laporkan dia. Dia melakukan perampasan," seru Shirley, suaranya melengking. Maya hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kudukku meremang. Pak Herman maju selangkah, membuka sebuah map kulit berwarna hitam. "Silahkan panggil polisi, Tuan Rian. Tapi sebelum Anda mempermalukan diri sendiri lebih jauh, mungkin Anda ingin melihat ini." Dia menyodorkan salinan dokumen. Di bagian bawah, tertera tanda tanganku yang miring dan berantakan. Perjanjian pranikah, baca Pak Herman dengan suara berat. Pasal 4 ayat 2. Jika pihak suami terbukti melakukan tindakan amoral, penelantaran, atau perselingkuhan yang merugikan pihak istri secara mental maupun material, maka seluruh hak atas harta bersama gugur seketika. Mataku membelalak. Kapan aku menandatangani ini? Ingatanku berputar ke malam sebelum pernikahan kami. Pesta bujang. Alkohol. Maya menyodorkan beberapa dokumen administrasi pernikahan saat aku pulang dalam keadaan setengah sadar. Sialan. Dia sudah merencanakannya sejak awal? Atau dia hanya berjaga-jaga karena tahu siapa aku sebenarnya? Itu jebakan, teriakku. Tapi suaraku terdengar kosong bahkan di telingaku sendiri. 10 menitmu tinggal 3 menit lagi, Mas, ucap Maya sambil melirik jam tangan Rolex yang dulu kubelikan. Tidak, yang dia beli dengan uangnya sendiri, tapi diklaim sebagai hadiah dariku. Atau kau mau diseret keluar seperti sampah? Ibu yang baru sadar dari pingsannya mulai meraung-raung, memaki Maya dengan kata-kata kotor. Namun tatakan dingin petugas keamanan membuat nyali ibu ciut. Dengan penuh dendam, aku menarik tangan ibu dan Shirley. Kami keluar dari istana itu tanpa membawa apapun selain baju di badan dan kunci mobil. Yang untungnya masih ada di saku, meski aku ragu mobil itu masih atas namaku. Kami berakhir di sebuah apartemen sewaan murah di pinggiran kota, tempat yang disarankan oleh kenalan Shirley. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan bau lembab menyeruak begitu pintu dibuka. Sangat kontras dengan penthouse mewah tempat kami biasa menghabiskan akhir pekan. "Ini semua salahmu, Rian." Ibu membanting tas tangannya ke sofa yang sudah jebol. "Kenapa kau bisa sebodoh itu menandatangani surat tanpa membaca? Sekarang kita jadi gelandangan." "Diam, Bu," bentakku. Kepalaku pening. Shirley duduk di sudut, sibuk dengan ponselnya. Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada pijatan lembut seperti biasa. "Kita harus membalasnya, Mas," ugar Shirley tiba-tiba. Matanya tidak lepas dari layar ponsel. "Aku punya kenalan pengacara yang bisa main kotor. Kita tidak bisa menang lewat jalur resmi. Perjanjian itu terlalu kuat. Tapi wasiat ayahnya bisa dibatalkan jika ahli waris terbukti tidak layak." Aku menoleh. Secercah harapan kotor muncul. "Maksudmu?" "Kita buat bukti palsu," bisik Shirley, mendekatiku dengan senyum ular berbisa. Rekayasa foto, chat palsu, atau saksi bayaran yang mengatakan Maya melakukan KDRT mental padamu selama ini. Atau lebih baik lagi, kita buktikan dia berselingkuh sebelum kamu mengusirnya. Jika reputasinya hancur, kita bisa menggugat balik wasiat itu dengan alasan dia menipu ayahnya. Rencana itu terdengar gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Namun saat malam semakin larut dan AC apartemen yang berisik gagal mendinginkan udara, realitas baru mulai menampar. Aku lapar. Biasanya makanan lezat sudah tersaji. Sekarang aku harus memesan mie instan dari warung bawah karena kartu kredit utamaku ditolak saat mencoba memesan makanan online. "Share, bisa pinjam uangmu sebentar? Kartuku sepertinya diblokir, Maya," pintaku. Shirley menatapku, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan meremehkan. Uangku buat pegangan kita, Mas. Kamu kan laki-laki, masa nggak punya simpanan tunai?" Nada bicaranya membuat darahku mendidih. Di mana Shirley yang manja dan penurut? Tanpa fasilitas Maya, topeng bidadarinya mulai retak, memperlihatkan wajah asli yang hanya peduli pada kenyamanan. Puncaknya adalah ketika ponselku bergetar. Bukan dari Maya, bukan dari pengacara, tapi dari nomor kantor pusat. Pesan singkat dari kepala HRD yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. "Pak Rian, auditor eksternal baru saja menyita komputer Anda.
Ditemukan aliran dana mencurigakan sebesar 2 miliar ke rekening pribadi yang terafiliasi dengan saudari Shirley. Anda diminta menyerahkan diri besok pagi sebelum kami melapor ke polisi. Ponsel itu terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai keramik yang retak. Maya tidak hanya mengambil rumahku. Dia membiarkanku menggali kuburanku sendiri dengan penggelapan dana yang selama ini kututupi. Dan sekarang, dia mencabut satu-satunya perlindungan yang kumiliki. Aku terjebak di apartemen kumuh ini bersama ibu yang histeris dan kekasih yang mulai menunjukkan taringnya. Sementara, jeruji besi sudah menunggu di depan mata. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut merasakan badai yang sedang bergolak di dalam dadaku. Aku melangkah masuk ke ruang mediasi pengadilan agama dengan langkah gontai, mengenakan kemeja terbaikku yang kini terasa sedikit longgar. Di sampingku, Shirley berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Tas bermerek yang kubelikan dengan uang panas perusahaan bergelayut manja di lengannya. Ibu mengekor di belakang kami, matanya bengkak karena menangis semalaman setelah mendengar ancaman penjara yang mungkin menimpaku. Rasa percaya diriku sedikit pulih pagi ini. Shirley telah meyakinkanku semalaman. Dia bilang dia punya bukti rekaman suara Maya yang mengancamnya. Sesuatu yang bisa kami gunakan untuk membalikan keadaan dan membuktikan bahwa Maya tidak stabil secara mental, sehingga tidak layak memegang kendali perusahaan. Tenang saja, Mas, bisik Shirley saat kami duduk di kursi kayu yang keras itu. Kita hancurkan dia hari ini. Pintu ruang mediasi terbuka. Maya masuk. Bukan sebagai wanita lemah yang kuseret keluar rumah beberapa hari lalu, melainkan sebagai sosok yang asing. Dia mengenakan blazer hitam yang membalut tubuhnya dengan wibawa, didampingi Pak Herman, pengacara senior yang reputasinya membuat nyali ciut. Maya tidak menatapku. Pandangannya lurus ke depan, dingin dan mematikan. Baik, kita mulai, ujar mediator, mencoba mencairkan suasana yang membeku. Aku langsung menyelah, tak sabar ingin mengakhiri mimpi buruk ini. Saya menolak semua tuduhan Maya. Istri saya ini manipulatif. Dia bahkan mengancam Shirley, calon istri saya yang sah di mata agama. Shirley punya buktinya. Aku menoleh pada Shirley, memberinya isyarat untuk mengeluarkan ponselnya. Tunjukkan pada mereka, sayang. Ruangan itu hening. Detik demi detik berlalu, namun Shirley tidak bergerak. Dia hanya duduk diam, menatap ujung sepatunya yang mengilap. Shirley, panggilku. Suaraku mulai bergetar. Keluarkan rekamannya. Shirley mengangkat wajahnya. Namun, tatapan yang kuterima bukanlah tatapan penuh cinta yang biasa ia berikan. Itu adalah tatapan kosong, dingin, dan penuh rasa jijik. Dia berdiri perlahan, lalu berjalan, bukan ke arahku, melainkan memutar meja dan berdiri tepat di samping Pak Herman, pengacara Maya. Jantungku berhenti berdetak. Maaf, Pak Rian, suara Shirley terdengar jernih dan tanpa penyesalan. Tidak ada rekaman ancaman. Yang ada adalah rekaman percakapan Anda. Rekaman saat Anda menyuruh saya mencairkan cek kosong, dan rekaman saat Anda merencanakan untuk memalsukan tanda tangan mendiang ayah Maya di surat hibah saham. Duniaku runtuh seketika. Apa maksudmu? Shirley, kamu gila. Kita akan menikah. Shirley tertawa kecil. Tawa yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Menikah dengan koruptor bangkrut sepertimu? Sadarlah, Rian, aku tidak pernah mencintaimu. Dia menoleh pada Pak Herman dengan hormat. Saya sudah menyelesaikan tugas saya, Pak. Semua bukti perselingkuhan dan penggelapan dana sudah saya serahkan ke tim Bapak sejak bulan lalu. Pak Herman mengangguk puas. Kerja bagus, Shirley. Pembayaran sisa honor kamu sudah ditransfer tadi pagi. Mataku membelalak. Mulutku menganga, namun tak ada suara yang keluar. Ibu di belakangku menjerit histeris. Dasar perempuan ular! Kamu makan uang anakku! Namun teriakannya tak berarti apa-apa. Kebenaran itu menghantamku seperti kereta api berkecepatan tinggi. Shirley bukan kekasihku. Dia adalah jebakan. Dia adalah umpan yang dipasang Maya dan pengacaranya untuk menguji kesetiaanku. Dan aku gagal total. Aku menelan umpan itu bulat-bulat, bahkan membiayai pengkhianatanku sendiri dengan uang perusahaan. Maya akhirnya menoleh padaku. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang mengerikan. Kau pikir aku bodoh, Mas?
Ayahku sudah mencurigaimu sejak setahun lalu. Beliau yang menyewa Pak Herman untuk menyisipkan Shirley di kantormu sebagai sekretaris baru. Kami hanya menunggu waktu kapan kau akan tergelincir. Dan ternyata, kau tergelincir sangat jauh. Aku menunjuk Maya dengan tangan gemetar hebat. Kau menjebak suamimu sendiri. Aku menguji integritasmu, potong Maya tajam. Dan kau membuktikan bahwa kau hanyalah parasit. Tapi kejutan belum selesai, Mas. Pak Herman membuka sebuah map tebal di atas meja. Berdasarkan audit forensik yang baru saja selesai pagi ini, ditemukan bahwa tanda tangan almarhum ayah Bu Maya pada dokumen pengalihan aset ruko di Kemang adalah palsu. Tinta yang digunakan baru berusia 3 bulan, sedangkan beliau wafat 6 bulan lalu. Wajahku pucat pasi. Darah seolah tersedut habis dari kepalaku. Itu adalah kartu as terakhirku, ruko yang kujadikan jaminan utang judi online. Aku memalsukan tanda tangan ayah mertuaku saat aku tahu beliau sakit keras dan tak sadarkan diri. Aku pikir tidak ada yang akan mengecek sedetail itu. Ini bukan lagi soal perceraian atau harta gonogini, Saudara Rian. Suara Pak Herman terdengar seperti vonis mati. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Polisi sudah menunggu di luar ruang sidang untuk membawa Anda. Aku menoleh ke pintu. 2 orang berseragam coklat sudah berdiri di sana, borgol besi berkilau di pinggang mereka. Kakiku lemas, tak mampu menopang tubuhku lagi. Aku merosot di kursi, memandang Shirley yang kini sibuk membenahi riasannya tanpa peduli, dan Maya yang menatapku seperti menatap sampah yang harus segera dibuang. Aku dikhianati oleh semua orang. Namun yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa akulah arsitek dari kehancuranku sendiri. Ibu kembali menjerit, memohon pada Maya, bersujud di kaki menantunya yang dulu ia hina. Tapi Maya tidak bergeming sedikit pun. Gema langkah kaki petugas kepolisian yang menyeret Rian keluar dari ruang sidang masih terngiang di telingaku, bercampur dengan isak tangis Buati yang semakin histeris. Ruang sidang mulai kosong, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku baru saja hendak melangkah keluar bersama Pak Herman, pengacaraku, ketika sebuah tangan keriput mencengkram pergelangan kakiku. Itu Buati, wanita yang dulu selalu memandangku dengan dagu terangkat, kini bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Riasannya luntur, matanya bengkak, dan tubuhnya gemetar hebat. Pemandangan ini sungguh kontras dengan saat ia mengusirku dari rumah dengan tawa mengejek beberapa bulan lalu. Maya, tolong nak, tolong cabut laporan itu. Tolong Rian. Suaranya parau, pecah oleh tangisan. Ibu mohon Maya, ibu rela melakukan apa saja. Ibu akan bersujud sampai kakimu lecet pun ibu tidak peduli. Jangan biarkan Rian membusuk di penjara. Aku menatapnya datar. Ibu tidak sedang memohon pada menantu yang ibu sayangi, tapi pada wanita yang ibu sebut pembawa sial. Jawabku dingin, mencoba melepaskan cengkramannya. Semua bukti sudah di tangan polisi. Ini bukan lagi wewenang saya. Bukan, ini semua salah ibu, teriaknya tiba-tiba, membuat Pak Herman berhenti membereskan berkasnya. Buati menunduk dalam. Air matanya menetes ke sepatu hak tinggiku. Kamu harus tahu, kenapa ibu begitu membencimu, Maya. Kamu harus tahu, kenapa ayah Rian bersikeras menikahkan kalian. Aku terdiam. Ada nada putus asa yang aneh dalam suaranya. Sesuatu yang lebih berat daripada sekadar ketakutan kehilangan anak. Katakan, tuntutku. Buati mengangkat wajahnya, tatapannya kosong, menerawang ke masa lalu yang kelam. Dulu, 25 tahun yang lalu, ibu adalah alasan kenapa ibumu meninggal dalam kesepian dan depresi. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa maksudmu? Ibumu dan ayah Rian masih kerabat jauh, tapi bukan itu masalahnya. Buati menarik napas panjang, tersedak oleh dosanya sendiri. Ibu adalah wanita simpanan ayahmu dulu. Ibu yang merusak rumah tangga orang tuamu. Ibu yang membuat ibumu sakit-sakitan karena stres, sampai akhirnya dia meninggal dunia saat kamu masih kecil. Duniaku berputar, kakiku goyah, dan aku harus berpegangan pada meja persidangan agar tidak ambruk. Jadi, kebencian wanita ini padaku bukan karena aku miskin atau tidak berpendidikan seperti yang selalu ia katakan. Ia membenciku karena setiap kali ia melihat wajahku,
ia melihat dosa masa lalunya sendiri. Ia melihat wajah wanita yang hidupnya ia hancurkan. Ayah Rian, suamiku yang sekarang, dia tahu semuanya. Lanjut Bu Wati dengan suara bergetar. Dia menikahi ibu untuk menutupi aib. Dan ketika dia tahu siapa kamu, dia merasa bersalah. Dia menikahkan Rian denganmu bukan hanya untuk menguji kedewasaan Rian, tapi sebagai bentuk penebusan dosa kami. Dia ingin kami merawat anak dari wanita yang hidupnya kami hancurkan. Tapi ibu tidak bisa, Maya. Ibu tidak bisa. Setiap melihatmu, rasa bersalah itu membunuh ibu pelan-pelan. Jadi ibu ubah rasa bersalah itu menjadi kebencian. Dari balik pintu samping ruang tahanan sementara yang sedikit terbuka, aku mendengar suara raungan. Itu Rian. Ternyata dia belum dibawa pergi sepenuhnya. Dia mendengar semuanya. Jadi, aku cuma alat penebusan dosa? Teriak Rian dari kejauhan. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang mengerikan. Ayah menikahkanku karena dosa ibu, dan ibu membenci istriku karena dosa ibu sendiri. Kalian semua gila. Hidupku hancur karena kalian. Petugas segera menarik Rian menjauh, tapi teriakan histerisnya masih menggema. Ia tertawa, lalu menangis, seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan karma orang tuanya. Keangkuhannya, perselingkuhannya, dan kini kejatuhannya, semua berakar dari tanah yang busuk sejak awal. Aku menatap Bu Wati yang kini kembali bersujud, mencium kakiku berkali-kali. Maafkan ibu, Maya. Maafkan ibu. Dadaku sesak luar biasa. Rasa sakit dikhianati suami berbaur dengan rasa sakit mengetahui sejarah kelam ibuku sendiri. Ternyata penderitaanku selama ini adalah residu dari dosa mertuaku. Aku memiliki kekuatan penuh sekarang. Satu kalimat dariku bisa memastikan Rian membusuk lebih lama dan membiarkan Bu Wati mati perlahan dalam penyesalan tanpa ada yang merawatnya di masa tua. Namun, melihat wanita tua yang rapuh di bawah kakiku ini, aku dihadapkan pada persimpangan jalan yang paling sulit. Menghancurkan mereka sehancur-hancurnya untuk membalas dendam ibuku, atau melepaskan semuanya demi ketenangan jiwaku sendiri yang sudah terlalu lelah berperang. Keheningan menyelimuti ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu penghinaanku. Nafasku terasa berat, seolah setiap tarikan udara membawa debu masa lalu yang menyakitkan. Bu Wati masih terisak di lantai. Tubuh rentanya gemetar, seperti daun kering yang siap diterbangkan angin. Sementara Rian, pria yang pernah kusebut suami, hanya bisa menatap kosong ke dinding. Jiwanya seakan sudah meninggalkan raga. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat wajah ibuku. Wanita yang meninggal dalam kesepian dan kemiskinan karena ulah wanita yang kini bersujud di kakiku. Logikaku berteriak untuk menghancurkan mereka sampai menjadi debu. Namun hatiku yang lelah berbisik lain. Jika aku membalas dengan kekejaman yang sama, apa bedanya aku dengan mereka? Apakah ibuku akan tersenyum di surga melihat putrinya menjadi monster pendendam? Bangunlah, Bu. Suaraku terdengar serak namun tegas. Bu Wati mendongak, matanya yang basah penuh harap sekaligus ketakutan. Aku menarik nafas panjang. Aku tidak akan mencabut tuntutan hukum terhadap Rian atas penggelapan dana perusahaan. Itu adalah konsekuensi logis dari tindakan kriminal yang dia lakukan. Hukum harus tetap berjalan sesuai prosedurnya. Rian tersentak, kepalanya menoleh cepat. Maya, tolong. Tapi potongku cepat, menahan telapak tanganku di udara. Aku tidak akan menggunakan koneksi pengacaraku untuk memperberat hukumanmu atau memanipulasi bukti agar kau membusuk seumur hidup di penjara. Kau akan dihukum sesuai porsinya, tidak lebih, tidak kurang. Itu keadilan, bukan balas dendam. Aku beralih menatap Bu Wati. Dan ibu, rumah ini, rumah yang ibu banggakan dengan segala kemewahan palsunya, akan kujual. Uangnya akan kugunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan yang Rian buat, dan sisanya akan kusumbangkan atas nama ibuku. Lalu kami tinggal di mana? Tanya Bu Wati lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Aku sudah menyewakan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota untuk ibu. Sewanya sudah kubayar lunas untuk 2 tahun ke depan. Setelah itu, ibu harus berjuang sendiri. Rian tidak akan bisa membantu ibu dari dalam sel.
Keputusan itu terasa pahit, namun melegakan. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku hanya untuk memelihara kebencian. Dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Aku memilih untuk memuntahkan racun itu sekarang. Seminggu kemudian, proses hukum berjalan cepat karena Rian mengakui semua perbuatannya. Vonis dijatuhkan tidak terlalu lama, tapi cukup untuk menghancurkan karir dan masa depannya. Harta benda mereka disita. Rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu kini kosong melompong, siap berpindah tangan. Di hari keberangkatanku, aku berdiri di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada tangis haru keradat. Hanya aku dan koperku. Aku akan kembali ke Eropa, kembali ke identitas aslinya sebagai wanita karir yang mandiri, jauh dari drama bicisan ini. Namun, perasaan di dadaku bukanlah euforia kemenangan. Ini adalah perasaan hampa yang aneh. Aku menang, tapi aku juga kalah. Aku kehilangan 5 tahun hidupku mencintai sebuah ilusi. Aku mencintai Rian yang kubayangkan, bukan Rian yang sebenarnya. 5 tahun waktu produktifku terbuang untuk melayani pria yang bahkan tidak tahu warna favoritku. Kemenangan ini terasa abu-abu, sebuah resolusi bittersweet yang harus kutelan. Sementara itu, di sebuah sel tahanan yang sempit dan lembab, Rian duduk meringkuk di sudut ruangan. Ia tidak menangisi uangnya yang hilang atau jabatannya yang lenyap. Di tangannya, ia menggenggam selembar foto kusucut yang berhasil ia selamatkan dari dompetnya sebelum disita. Foto itu diambil 3 tahun lalu, saat ia sakit demam berdarah dan aku menyuapinya bubur dengan sabar. Di foto itu, tatapanku begitu teduh, begitu penuh kasih. Rian baru menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Sepanjang hidupnya, hanya ada satu wanita yang benar-benar tulus mencintainya, tanpa melihat harta atau status. Dan wanita itu adalah Maya. Wanita yang ia tertawakan saat diusir, wanita yang ia sia-siakan demi ego dan perselingkuhan murahan. Tawa Rian saat mengusirku dulu, kini berganti menjadi raungan tangis yang memilukan. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, berusaha meredakan nyeri penyesalan yang tak akan pernah sembuh. Ia histeris bukan karena jatuh miskin, tapi karena sadar ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil. Dan di pesawat yang mulai lepas landas menembus awan, aku menatap ke bawah, meninggalkan kota ini, meninggalkan Rian, dan meninggalkan Maya, si istri tertindas untuk selamanya.